Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu talabal ilmi izalata jali an-namsi wa syairi juhali wa ihya'ad dini wa ibqa al-islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukran ala nikmatil aqli wa nikmatil syadil badani fadlillahi ta'ala ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitika man khususan khasatan ila musannaf hadza kitab khalasan dan yakin sama abdul jabbar wa jami talamiti wa masyikhana wa mu'alif kutub allati ta'lamna wa lamna sallallahu ta'ala lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Rabbi firli wa lidal mu'minin. Mari kita mulai pelajaran kita hari ini, yaitu kitab Khulasan Nurul Yakin juz yang ketiga, yang mana untuk hari ini akan membahas yaitu pelajaran yang nomor 4. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'na bi wa bi ulumi fitarani amin. Ad-darsu utawi pelajaran. Ad-darsu utawi pelajaran Arabiu kang kaping 4. Arabiu kang kaping 4 iku sabatuhu martelake tabahe Abu Bakar. Iku sabatu martelake tabahe Abu Bakar. Radhiya muga-muga ngridani. Radhiya muga-muga ngridani. Sapa Allah Sapa Allah anhu maring Abu Bakar. Anu maring Abu Bakar. Nomor 1, lamma tufiya indem semangsane sidu. Lamma tufiya indem semangsane sidu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana mongko ono sapa Abu Bakrin sahabat Abu Bakar. Kana mongko ana sapa Abu Bakrin sahabat Abu Bakar iku ghaiban wong kang lunga. Kharijal Madinati ing dalem jabane tanah Madinah. Kharijal Madinati ing dalem jabane tanah Madinah. Nomor 2, falamma balaghu mongko indem semangsane wis temeka ing Abu Bakar apal khobar sedone njeng Nabi. Apal khobar sedone njeng Nabi. Aku bala mongko madhep sapa Abu Bakar. Alan nasi ing atase menungso. Fawajadahum mongko nemu sapa Abu Bakar ing nas. Fitrobin ing dalem bingung. Minal huzni krana susah. Ala firaqir rasuli ing atase pisahe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala firaqir rasuli ing atase pisahe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nomor 3 Fasoida mongko munggah sapa Abu Bakar. Fasoida mongko munggah sapa Abu Bakar munggah al-mimbaro ing mimbar. Al-mimbaro ing mimbar. Wa khotobalan khutbah sapa Abu Bakar. Wa khotobalan khutbah sapa Abu Bakar an-nasa ing menungso. An-nasa ing menungso. Khutbatan kelawan khutbah. Khutbatan kelawan khutbah hafahum nyaranake sapa Abu Bakar ing nas. Hafahum nyaranake sapa Abu Bakar ing nas fiha ing dalem khutbah. Fiha ing dalem khutbah nyarane ala sabri ing atase sabar. Ala sabri ing atase sabar. Jaa teko fiha ing dalem khutbah. Nomor 4 apa mangkana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Dawuh mangkana ila akhirih. Man utai sapane wong. Man utai sapane wong iku kana ana sapa man. Iku kana ana sapa man iku ya butuh nyembah sapa man. Iku ya butuh nyembah sapa man nyembah Muhammadan ing Muhammad. Muhammadan ing Muhammad ya fa inna Muhammadan. Fa inna Muhammadan mongko temen setune Nabi Muhammad. Fa inna Muhammadan mongko temen setune Nabi Muhammad iku qad mata teman-teman wis sedo sapa Muhammad. Iku qad mata teman-teman wis sedo sapa Muhammad. Waman utai sapane wong. Waman utai sapane wong iku kana ana sapa man. Iku kana ana sapa man iku ya budu nyembah sapa man. Iku ya budu nyembah sapa man nyembah Allah ing Allah. Allah ing Allah ya fa inna Allah mongko temen setune Allah. Fa inna Allah mongko temen setune Allah iku hayyun zat kang gesang. Iku hayyun zat kang gesang to urip ya. La yamutu ora bakal sedo sapa Allah. La yamutu ora bakal sedo sapa Allah. Nomor 5 Summa tala mongko nuli maca sapa Abu Bakar. Summa tala mongko nuli maca sapa Abu Bakar qalahu ing dawuh Allah. Qalahu ing dawuh Allah taala halimuhu sapa Allah. Rupane dawuh wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusulu afa imma ta'qutilan qalabatum ala aqabikum. Wa ma Muhammadun ora ana utawi Muhammad. Wa ma Muhammadun ora ana utawi Muhammad iku illa rasulun angin utusan. Iku ila rasulun angin utusan qad khalat kang teman-teman wis liwat. Qad khalat kang teman-teman wis liwat min qablihi saking sadurunge Muhammad. Min qabli saking sadurunge Muhammad sapa ar-rusulu pira-pira utusan. Sapa ar-rusulu pira-pira utusan. Afa immata ana ta lamun sedo
sapa Muhammad apa immata ana ta lamun seda sapa Muhammad au kutila utawa den pateni sapa Muhammad au kutila utawa den pateni sapa Muhammad ing qalabatum mongko balik sapa sira kabeh ing qalabatum mongko balik sapa sira kabeh ala aqabikum ing atase pira-pira tungkak sira kabeh ala aqabikum ing atase pira-pira tungkak sira kabeh. Nomor 6 wakana lan ono sapa Abu Bakrin sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu iku ajladan nasi luweh teguhe menungso iku ajladan nasi luweh teguhe menungso li firaqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maring pisahe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa aqwahum lan luweh kuwaten nas wa asaddahum lan luwih banget nas apane baksan kuwate. Nomor 7 fa khaffa mongko dadi ringan hina idzin ing dalam nalikane khutbah apa jazaun nasi ngarusulane menungso apa jazaun nasi ngarusulane menungso watakhadhu lan dadekake sapa nas Abu Bakrin ing sahabat Abu Bakar didadekne qudwatan ing pimpinan utawa panutan fi sabri ing dalam sabar wa sabatilan tabah. Nah sekarang adar surabiu sabatuhu radhiyallahu anhu. Pelajaran yang keempat menerangkan tentang ketabahan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah di situ diterangkan yang nomor 1 bahwasanya lamma tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Abu Bakrin ghaiban kharijal Madinati. Jadi ketika Rasulullah SAW itu wafat, saat itu sahabat Abu Bakar sedang berada di luar kota Madinah. Nah yang kedua dikatakan falamma balaghul khabaru aqbala 'alan nasi fawajadahum fit tirabin minal husni ala firaqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemudian ketika berita wafatnya Rasulullah SAW itu sudah sampai pada sahabat Abu Bakar, lantas beliau segera mendatangi orang-orang yang sedang berkerumun di kediaman Rasulullah SAW. Lah mereka para sahabat ini tampak susah dan gelisah dan susah karena harus berpisah dengan junjungannya yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, yang nomor 3 dikatakan fasaidal mimbar wa khataban nasa khutbatan khafahum fiha ala sabri jaa fiha. Nah, sahabat Abu Bakar lalu beliau naik ke mimbar dan beliau berkhutbah di hadapan para manusia yang berisi khutbahnya itu adalah ajakan untuk bersabar. Nah, di antara isi khutbahnya yaitu beliau berbunyi yang nomor 4 mangkana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata wa mangkana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Muhammad maka sesungguhnya Muhammad telah wafat, telah meninggal. Dan barang siapa yang menyembah kepada Allah maka sesungguhnya Allah Maha hidup dan tidak akan pernah mati. Nah kemudian yang nomor 5 dikatakan tsumma tala qaulahu ta'ala.
Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'u qutilan qalabatum ala aqabikum. Kemudian beliau sahabat Abu Bakar membacakan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'u qutilan qalabatum ala aqabikum, yang artinya firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, tidaklah Muhammad itu melainkan hanya seorang rasul yang sudah didahului oleh rasul-rasul sebelumnya. Apakah kalau Muhammad sudah meninggal dunia atau terbunuh lalu kalian kembali atas tumit-tumit kalian, yakni murtad? Nah, yang nomor 6 dikatakan bahwasanya wa kana Abu Bakrin radhiyallahu anhu ajla dan nasi li firaqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa aqwahum wa asadhum ba'san. Sahabat Abu Bakar itu merupakan orang yang paling tabah atas wafatnya Rasulullah SAW, dan beliau termasuk orang yang paling kuat menahan perasaannya. Juga beliau termasuk orang yang paling tabah hatinya. Nah, yang ketujuh dikatakan fa khaffa hina idzin jazaa'un nasi fattakhadhu Abu Bakrin qudwatan fis sabri wa thabati. Jadi setelah mendengar khutbah sahabat Abu Bakar, akhirnya para sahabat itu merasa penderitaannya itu semakin berkurang. Nah, kemudian mereka menjadikan kesabaran dan ketabahan Abu Bakar sebagai suri tauladan. Nah, sekarang yaitu pertanyaan. As'ilatun utawi kiku pitakon. As'ilatun utawi kiku pitakon. Aina iku ing dalem endi nggon. Aina iku ing dalem endi nggon. Kana ono sapa Abu Bakrin sahabat Abu Bakar hina wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing dalem semangsane sedone Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan yang selanjutnya, madza ing opo fa'ala nindakake sapa Abu Bakar. Fa'ala nindakake sapa Abu Bakar hinama balaghahu ing dalem semangsane wis teka ing Abu Bakar apa al khabaru khabar sedane njeng Nabi. Apa al khabaru khabar sedane njeng Nabi. Pertanyaan yang selanjutnya, kaifa iku hale kaya apa? Kaifa iku hale kaya apa? Kana ono apa mau kifuhu sikape Abu Bakar, apa mau kifuhu sikape Abu Bakar li firaqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam krana pisahe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang saya terjemahkan pertanyaannya. Mohon dipersiapkan buku tulisnya ya. Pertanyaan yang nomor 1. Aina kana Abu Bakrin hina wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di manakah keberadaan Abu Bakar ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat? Di manakah keberadaan Abu Bakar ketika Rasulullah SAW wafat?
Pertanyaan yang nomor 2. Madza fa'ala hinama balaghaul khabaru? Apa yang dilakukan Abu Bakar ketika mendengar kabar wafatnya Rasulullah SAW? Apa yang dilakukan Abu Bakar ketika mendengar kabar wafatnya Rasulullah SAW? Pertanyaan yang nomor 3. Kaifa kana mauqifuhu li firaqi Rasulillah SAW? Bagaimanakah keadaan Abu Bakar setelah berpisah dengan Rasulullah SAW? Bagaimanakah keadaan Abu Bakar setelah berpisah dengan Rasulullah SAW? Dijawab pertanyaannya dengan tepat dan benar, dan usahakan sebelum menjawab pertanyaan seperti biasa di mutalaah terlebih dulu materi yang telah diajarkan. Nah, selanjutnya yaitu ad-darsul khamisu. Ad-darsu utawi pelajaran. Ad-darsu utawi pelajaran al-khamisu kang kaping 5. Al-khamisu kang kaping 5 iku mubaya'atuhu mertelake janjine Abu Bakar. Iku mubaya'atuhu mertelake janjine Abu Bakar radhiya muga-muga ngridani sapa Allah anhu maring sahabat Abu Bakar. Nah, yang nomor 1 dikatakan ba'da wafati Rasulullah SAW, ing dalam sause sedane Rasulullah SAW, ijtama'a ngumpul sapa al-angsaru sahabat Ansor. Sahabat Ansor fi kubbatin ing dalam omah cungkup. Fi kubbatin ing dalam omah cungkup tu'rafu kang den kenal apa kubah. Tu'rafu kang den kenal apa kubah bisaki fati bani Saidata kelawan aran Sakifah bani Saidah. Nah, tujuane kumpul wau lil mufawadati krana rundingan. Lil mufawadati krana rundingan fiman ing dalem masalahe wong. Fiman ing dalem masalahe wong yatawala kang merintahi sapa man. Yatawala kang merintahi sapa man al khilafata ing dadi khalifah. Al khilafata ing dadi khalifah. Nah, nomor 2, faqarra mongko tetep apa ra'yuhum pendapate Ansor. Apa ra'yuhum pendapate Ansor ala mubayaati zahimihim ing atase beat kepalane Ansor. Ing atase beat kepalane Ansor sak tibani Ubadata rupane Sa'ad bin Ubadah. Nah, yang nomor 3, walamma alimalan ing dalem semangsane weruh. Walamma alimalan ing dalem semangsane weruh sapa al muhajiruna sahabat muhajirin. Sapa al muhajirin sahabat muhajirin bijtimaihim kelawan ngumpule sahabat Ansor. Bijtimaihim kelawan ngumpule sahabat Ansor asra'u mongko enggal-enggalan sapa muhajirun ila Sakifati maring nuju Sakifah.
ila sakifati maring nuju sakifah ya taqaddamuhum kang dadi pangarep ing muhajirun ya taqaddamuhum kang dadi pangarep ing muhajirun sapa Abu Bakar sahabat Abu Bakar sapa Abu Bakar sahabat Abu Bakar wa Umarulan Sayyidina Umar wa Abu Ubaidah lan Abu Ubaidah. Nah yang nomor 4 faqala mongko ngucap lahum maring muhajirun sapa al-angsaru sahabat Ansor oleh ngucap minna amirun wa minkum amirun. Minna iku setengah sangking kita, minna iku setengah sangking kita amirun utai pimpinan, amirun utai pimpinan, wa minkum lan iku setengah saking sira kabeh, wa minkum lan iku setengah saking sira kabeh amirun utawi pimpinan. Wastadalan dadi parah, wastadalan dadi parah apa jadalu para padu, apa jadalu para padu wal khilafulan sulaya, wal khilafulan sulaya. Nah yang nomor 5 wa khotoba lan pidato, wa khotoba lan pidato sapa Abu Bakar sahabat Abu Bakar, sapa Abu Bakar sahabat Abu Bakar khutbatan kelawan khutbah, khutbatan kelawan khutbah bayana kang metelake sapa Abu Bakar fiha ing dalem khutbah al hadafa ing tujuan, al-adafa ing tujuan al-asma kang luweh luhur, al-asma kang luweh luhur minjak lil khilafati saking ndadekake khalifah, minjak lil khilafati saking ndadekake khalifah li Quraisyin kedhi wong Quraisy, li Quraisyin kedhi wong Quraisy tumakala mangkono dawuh sapa Abu Bakar, tumakala mangkono dawuh sapa Abu Bakar. Nah yang nomor 6 nahnu al-umara'u wa antumul uzara'u, rupane dawuh nahnu al-umara'u ila akhirih. Nahnu utai kita, nahnu utai kita iku al-umara'u pira-pira pimpinan sira kabeh, iku al-umara'u pira-pira pimpinan sira kabeh wa antum hale utai sira kabeh, wa antum hale utai sira kabeh iku al-wuzara'u pira-pira menteri, iku al-wuzara'u pira-pira menteri. Walayadinu, walayadinu lan ora mulya, walayadinu lan ora mulya sapa al-arabu wong Arab, sapa al-arabu wong Arab ila li Quraisyin angin kedhe wong Quraisy, ila li Quraisyin angin kedhe wong Quraisy. Waqad raditu lan teman-teman ridho sapa ingsun, waqad raditu lan teman-teman ridho sapa ingsun nakum maring sira kabeh ahada hadaini rajulaini ing salah sijine iki wong lanang loro, ahada hadaini rajulaini ing salah sijine iki wong lanang loro, yakni ngarepake sapa sahabat Abu Bakar, yakni ngarepake sapa sahabat Abu Bakar Umar ing Sayyidina Umar, Umar ing Sayyidina Umar ibnal Khattabi, Umar kang dadi putrane Khattab, wa Abu Ubaidah lan Abu Ubaidah, wa Abu Ubaidah lan Abu Ubaidah. Nomor 7 fanahado, fanahado mongko bangkit, fanahado mongko bangkit sapa Umar Sayyidina Umar,
sapa Umar Sayyidina Umar wa hasama lan megot sapa Sayyidina Umar anizaa ing persulayaan wa maddalan dawake sapa Sayyidina Umar wa maddalan dawake sapa Sayyidina Umar dawa niyadahu ing tangane Sayyidina Umar ya dawa ing tangane Sayyidina Umar li Abi Bakrin maring sahabat Abu Bakar akhire fabaya'ahu mongko beat sapa Sayyidina Umar ing Abu Bakar Fabaya'ahu mongko beat sapa Sayyidina Umar ing Abu Bakar wa tabi'ahu lan anut ing Umar wa tabi'ahu lan anut ing Umar sapa al hadiruna pira-pira kang teka Nomor 8 Wada kholalan manjing sapa sahabat Abu Bakar al masjida ing masjid wa baya'ahu lan bi'at ing Abu Bakar sapa anasu menungso wa khotobalan khutbah sapa Abu Bakar fihim ing dalam nas khutbatan kelawan khutbah hathahum kang nganjurake sapa Abu Bakar ing nas fiha ing dalam khutbah ala tamasuki ing atase cecekalan bidini kelawan agama warasama lan nulis sapa Abu Bakar asyasata ing aturan alatirupane siasah i'tazama kang nejo sapa Abu Bakar ayasu sahum ing yen to ngatur sapa Abu Bakar ing nas biha kalawan siasah. Nah, sekarang ad-darsul khamis mubaya'atuhu radhiyallahu anhu. Pelajaran yang kelima yaitu menerangkan tentang pengangkatan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, di situ dikatakan yang nomor 1 bahwasanya ba'da wafati Rasulullah SAW ijtamal ansaru fi kubatin tu'rafu bisaki fati Bani Sa'idah. Nah, tujuannya yaitu lil mufawadati fi man yatawallal khilafata. Jadi setelah wafatnya Rasulullah SAW, sahabat-sahabat Ansor, sahabat-sahabat yang berasal dari Madinah, itu mereka semua berkumpul, yaitu di sebuah kubah, yang mana kubah tersebut yaitu disebut dengan Thaqifah atau balai pertemuan Bani Sa'idah. Nah, tujuannya sahabat-sahabat Ansor ini berkumpul di dalam balai pertemuan tersebut yaitu untuk merundingkan siapa yang pantas, yang layak menjadi khalifah. Nah, yang kedua dikatakan faqarra ra'yuhum ala mubayati za'imihim Sa'di bin Ubadah. Nah, sementara sahabat-sahabat Ansar itu mereka telah sepakat untuk mengangkat pemimpin mereka, yaitu yang bernama Sa'ad bin Ubadah. Nah, yang ketiga dikatakan bahwasanya walama alima al-muhajiruna bijtimaihim asra'u ila sakifati yataqaddamuhum Abu Bakrin
wa Umaru wa Abu Ubaidah. Jadi ketika sahabat-sahabat Muhajirin, yaitu sahabat-sahabat yang berasal dari Mekah, itu mengetahui bahwasanya sahabat-sahabat Ansor telah berkumpul, mereka akhirnya segera bergegas menuju ke Thaqifah, dan mereka ini dipimpin oleh sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Abu Ubaidah. Nah, yang keempat dikatakan faqala lahumul ansaru minna amirun wa minkum amirun wastada jadalu wal khilafu. Jadi sahabat Ansor lalu mereka itu berkata kepada sahabat Muhajirin, yang perkataannya itu berbunyi, dari golongan kita itu ada pimpinannya, dan dari golongan kalian pun ada pimpinannya. Nah, karena hari ini maka akhirnya terjadilah perdebatan yang sengit di antara kedua belah pihak, yaitu di antara sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor. Nah, kemudian yang kelima dikatakan wa khotaba Abu Bakrin khutbatan bayyana fiha al-hadafa al-asma min ja'lil khilafati li Quraisyin tsumaqah. Nah, kemudian sahabat Abu Bakar itu beliau berkhutbah, yang mana di dalam khutbahnya tersebut beliau itu menjelaskan alasan mengapa kekhalifahan itu seharusnya dipegang oleh kaum Quraisy. Nah, beliau berkata, nahnu al-umara'u wa antumul wuzara'u wa la yadinul arabu illa li Quraisyin wa qad raditu lakum ahada hadainil rajulaini, yakni Umar bin Khattab wa Aba Ubaidah. Isi dari perkataannya sahabat Abu Bakar itu adalah, kitalah yang menjadi amir atau pemimpin, dan golongan kalian menjadi wazir atau menteri. Tidaklah bangsa Arab ini akan beragama kecuali karena adanya jasa dari kaum Quraisyin. Aku rela jika yang menjadi khalifah itu adalah salah satu dari dua orang laki-laki, yakni siapa? Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah. Nah, yang nomor 7 dikatakan fanahado Umaru wa hasaman niza'a wa madayadahu li Abi Bakrin fabayahu wa tabi'ahu al-hadiruna. Kemudian mendengar perkataan sahabat Abu Bakar seperti itu, akhirnya Sayyidina Umar itu berdiri dan menenteramkan perselisihan. Kemudian beliau Sayyidina Umar itu segera menjabat tangan Abu Bakar seraya mengangkatnya menjadi khalifah. Yang kemudian keputusan ini yang diikuti oleh para orang-orang yang hadir di majelis tersebut. Nah, yang nomor 8 dikatakan wadakhalal majida wa bay'ahun nasu wa khotaba fihim khutbatan hafahum fiha ala tamasuki bidini warasama siasata alati tazama ayasu sahum biha. Jadi kemudian sahabat Abu Bakar masuk ke dalam masjid, dan beliau dibaiat oleh para sahabat. Lalu beliau sahabat Abu Bakar ini berkhutbah, yang mana isi khutbahnya itu adalah merupakan anjuran supaya berpegang teguh pada agama, dan diteruskan dengan yaitu menulis aturan-aturan yang nantinya itu digunakan untuk mengatur umat. Nah, di antara isi khutbah Abu Bakar itu di dalam catatan kaki dikatakan, wahai para manusia, saudara-saudara telah menjadikanku sebagai khalifah. Aku ini bukanlah sebaik-baik orang di antara kalian. Nah, oleh karena itu, jika aku berbuat baik, maka bantulah aku. Dan jika aku berbuat salah, maka ingatkanlah aku. Kejujuran adalah sebuah amanah,
dan kebohongan adalah sebuah pengkhianatan. Bagiku, orang-orang yang lemah di antara kalian adalah orang-orang yang kuat, sehingga aku berikan hak-haknya kepadanya. Dan orang-orang yang kuat di antara kalian adalah orang yang lemah, sehingga aku berikan hak-haknya kepadanya. Insya Allah, janganlah di antara kalian yang meninggalkan jihad, karena sesungguhnya tiada suatu kaum yang meninggalkan jihad kecuali Allah menjadikan mereka hina. Taatlah kalian kepadaku selama aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan ketika aku bermaksud kepada Allah, maka janganlah kalian mengikutiku. Kerjakanlah sholat, maka Allah akan merahmati kalian. Nah, perlu saya mengetahui bahwasanya hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriah, kepergian Nabi Muhammad SAW itu meninggalkan kesedihan mendalam di hati umat Islam. Nah, kaum muslimin mulai memikirkan dan sibuk siapakah kini yang paling layak memimpin mereka. Jadi tak ada seorang pun yang merasa yakin. Karena apa? Karena sang Nabi pergi tanpa meninggalkan wasiat tentang siapa yang layak menjadi sang pengganti. Nah, kaum muslimin mengadakan pertemuan di Saqifah Bani Sa'idah. Nah, mereka membicarakan siapakah sepatutnya yang menggantikan Rasulullah SAW dalam memimpin kaum muslimin dan mengurusi persoalan umat. Nah, setelah diskusi, pembahasan, dan pengajuan sejumlah usulan, tercapailah yaitu kesepakatan bulat bahwa Khalifah Rasulullah SAW pertama sesudah kematian beliau adalah orang yang pernah menjadi khalifah atau pengganti Nabi Muhammad SAW dalam mengimami kaum muslimin saat beliau sakit. Nah, itulah As-Siddiq, yaitu sahabat beliau yang terbesar dan pendamping beliau di dalam gua, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, Ali, sahabat Ali radhiyallahu anhu tidaklah pernah menentang kesepakatan tersebut. Nah, keterlambatan baiat Ali kepada Abu Bakar itu karena urusan yang berkaitan dengan perbedaan pendapat yang terjadi antara Abu Bakar dan Fatimah radhiyallahu anha mengenai masalah warisan Fatimah dari Rasulullah SAW. Nah, beberapa saat setelah Rasulullah SAW wafat, kaum Ansor itu berkumpul di mana tadi? Di Saqifah atau Aula Bani Sa'idah. Mereka menghendaki kepemimpinan umat Islam itu dibagi menjadi dua, untuk Muhajirin dan Ansor. Nah, langkah pertama mereka itu memilih Sa'ad Ibnu Ubadah, pemimpin suku Khazraj, sebagai pimpinan Ansor. Nah, kemudian mereka mengabarkan kepada kaum Muhajirin agar menunjuk salah seorang di antara mereka sebagai pemimpin kaum Muhajirin. Nah, ketika mendengar berita ini, beberapa kaum Muhajirin segera pergi ke Saqifah tadi, yaitu Saqifah Bani Sa'adah. Nah, saat mereka datang, pada saat itu Sa'ad Ibnu Ubadah tengah berbicara. Nah, dari kalangan Muhajirin yang hadir adalah yaitu siapa tadi? Abu Bakar, Umar bin Khattab. Nah, Abu Bakar, sahabat Abu Bakar ini menahan Umar agar tidak berbicara dan menyanggah Sa'ad Ibnu Ubadah yang saat itu menyampaikan bahwa mereka berhak atas kekhalifahan. Nah, sahabat Abu Bakar saat itu bangkit dan berkata dengan lembut dan santun, kebaikan yang kalian sebut tentang Ansor sama sekali tidak salah. Namun ketahuilah, kekhalifahan paling layak dipegang oleh orang Quraisy yang mulia, yaitu adalah orang Arab yang mulia dari sisi keturunan dan keluarga. Sungguh aku ridho
jika kekhalifahan ini dipegang oleh salah seorang dari dua orang mulia ini. Berbaiklah kepada salah seorang di antara keduanya. Nah, Abu Bakar akhirnya yaitu beliau memegang tangan Sayyidina Umar bin Khattab dan tangan Abu Ubaidah Ibnu Jarrah yang duduk di sampingnya. Nah, Sayyidina Umar akhirnya ketika mendengar perkataan Abu Bakar seperti itu, beliau akhirnya berkata, "Sungguh aku menyukai ucapan Abu Bakar, kecuali bagian tentang diriku. Demi Allah, seandainya saat ini aku dibunuh dan mati, itu lebih kusukai dibanding harus memimpin suatu kaum yang di dalamnya ada Abu Bakar." Nah, Sa'ad bin Ubadah pun berkata, "Aku menyetujui ucapannya. Namun lebih baik jika masing-masing kita itu memilih seorang pimpinan. Dari kami seorang pemimpin dan dari Muhajirin seorang pemimpin." Nah, usulan ini disambut suara riuh oleh para hadirin. Nah, di tengah keramaian itu Sayyidina Umar bin Khattab berteriak lantang, "Hei Abu Bakar, bentangkan tanganmu." Nah, Umar langsung membaiknya. Nah, orang-orang semuanya terdiam, terkesima sekejap. Nah, tindakan Umar ini langsung diikuti oleh kaum Muhajirin dan diikuti pula oleh kaum Ansor. Nah, sahabat Abu Bakar beliau pun menunduk dan berkata kepada Sa'ad bin Ubadah, "Engkau mengetahui bahwa Rasulullah SAW bersabda, seandainya manusia menempuh jalan dan kaum Ansor menempuh jalan yang lain, tentu aku akan menempuh jalan kaum Ansor. Engkau juga tahu wahai Sa'ad bahwa Rasulullah SAW itu bersabda, dan ketika itu engkau duduk. Quraisy adalah pemimpin umat ini. Orang baik adalah orang yang mengikuti orang terbaik di antara mereka, dan orang yang jahat adalah yang mengikuti orang terjahat di antara mereka." Nah, akhirnya Sa'ad pun juga berkata, "Engkau benar, kami adalah penolong dan kalian adalah pemimpin." Nah, sekarang pertanyaan, as'ilatun utai kiku pitakon. As'ilatun utai kiku pitakon, madza utai opo. Madza utai opo iku adatha kedadian. Iku adatha kedadian ba'da wafati Rasulullah SAW indam sawise sidane Rasulullah SAW. Pertanyaan yang selanjutnya, ala ayyain ing atasi endi-endine suwi-wiji. Ala ayyain ing atasi endi-endine suwi-wiji qarra tetep apa ra'yuhum pendapate Ansor. Apa ra'yuhum pendapate Ansor. Pertanyaan selanjutnya, madza ing apa fa'ala nindakake sapa al muhajiruna sahabat Muhajirin indama balaghum ing dalem nalikane tumeka ing Muhajirin apa zalika mengkono-kono kumpule Ansor. Apa zalika mengkono-kono kumpule Ansor. Pertanyaan yang selanjutnya, madza ing apa? Madza ing apa Qala dawuh lahum maring Ansor sapa Abu Bakar sahabat Abu Bakar radhiyallahu. Pertanyaan yang terakhir, madza ing apa? Madza ing apa fa'ala nindakake sapa Umar Sayyidina Umar inda zalika indam nalikane mengkon-mengkono dawe Abu Bakar. Inda zalika indam nalikane mengkon-mengkono dawe Abu Bakar. Nah, persiapkan buku tulisnya. Saya bacakan soalnya ya. Pertanyaan yang nomor 1,
Madza hadatsa ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa yang terjadi setelah wafatnya Rasulullah SAW? Apa yang terjadi setelah wafatnya Rasulullah SAW? Pertanyaan yang kedua, ala ayyi syai'in qarra ra'yuhum? Apakah pendapat sahabat Ansor? Apakah pendapat sahabat Ansor? Pertanyaan yang nomor 3, madza fa'ala muhajiruna indama balagum dzalika? Apakah yang dilakukan sahabat muhajirin ketika mengetahui khabar berkumpulnya sahabat Ansor? Apakah yang dilakukan sahabat muhajirin ketika mengetahui khabar berkumpulnya sahabat Ansor? Pertanyaan yang nomor 4, madza qala lahum Abu Bakrin radhiyallahu anhu? Apa isi khutbah Abu Bakar yang diucapkan kepada sahabat Ansor? Apa isi khutbah Abu Bakar yang diucapkan kepada sahabat Ansor? Pertanyaan yang nomor 5, madza fa'ala Umaru inda dzalika? Apakah yang dilakukan Umar ketika menanggapi khutbah dari Abu Bakar? Apakah yang dilakukan Umar ketika menanggapi khutbah dari Abu Bakar? Mohon dijawab pertanyaannya dengan tepat dan benar. Dan sebelum menjawab, usahakan dimutolak terlebih dahulu materi yang telah diajarkan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan untuk pertemuan kali ini. Ada kurangnya mohon maaf. Mari kita tutup majlis ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.